Assalamualaikum rakan, welcome back to my channel. Hari ini kita akan membahas tentang dua tanaman yang menjadi pertanda kiamat semakin dekat. Perhatikan dua tumbuhan ini sebagai tanda kiamat besar akan segera datang dan ketetapannya pasti terjadi. Berdasarkan ayat Al-Quran dan berbagai hadis menyebutkan bahwa kiamat kubra atau kiamat besar merupakan salah satu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak ada satupun yang mengetahuinya hingga hari itu tiba. Berbagai hadis maupun ayat Al-Quran juga menyebutkan banyak tanda-tanda kiamat kubra atau hari akhir segera terjadi, diantaranya adalah kondisi tumbuhan ini. 1. Pohon gorkot. Berdasarkan hadis yang dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat, hingga muslimin memerangi Yahudi. Orang-orang Islam membunuh Yahudi, sampai Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuh saja." Kecuali pohon gorkot yang tidak demikian karena termasuk pohon Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Pohon gorkot atau Nitraria retusa memang dikenal sebagai pohonnya orang Yahudi. Tumbuhan ini berdaun kecil yang lebat, ranting yang banyak serta merupakan bagian dari semak. Saat ini Zionis Israel telah melakukan penanaman pohon gorkot secara masif, terhitung sekitar 220 juta batang pohon gorkot telah ditanam di wilayah tersebut. 2. Kurma baisan. Kurma baisan lebih banyak tumbuh di wilayah Palestina. Kurma baisan telah ditanam dan diperbanyak dalam perkebunan kurma baisan. Kurma baisan dikaitkan dengan hari kiamat karena merupakan salah satu pertanda munculnya Dajjal. Pohon kurma baisan yang tidak lagi berbuah sebagai pertanda segera munculnya Dajjal. Dajjal sendiri dalam berbagai hadis dan ayat Al-Quran telah dinyatakan bahwa tidak akan ada kiamat atau hari akhir melainkan kemunculan Dajjal. Saat ini kondisi buah baisan, kuantitasnya mulai terancam karena banyak ditebang. Wilayah perkebunan kurma baisan banyak dijadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal maupun bangunan. Tidak hanya itu, bahkan buah kurma baisan sudah sangat jarang berbuah karena banyaknya serangan hama serangga. Akankah kiamat segera datang? Semua tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan hari akhir itu tiba. Maka sebelum semuanya terjadi, kita manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Apa saja itu? 1. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. 2. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. 3. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. 4. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. 5. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, dikatakan oleh Az-Zahabi dalam At-Talfish berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Hadits ini dikatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Jami' Ash-Shaghir. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, maksudnya, lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu di waktu muda sebelum datang masa tua renta. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, maksudnya, beramallah di waktu sehat, sebelum datang waktu yang menghalangi untuk beramal seperti di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, maksudnya, manfaatlah kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, maksudnya, bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun akhirat. Hidupmu sebelum datang kematianmu, maksudnya, lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati, maka akan terputus amalannya.